Jadi Bapak Ibu, kenapa waktu itu saya bikinin akte kelahiran kepada Bapak Ibu semua? Karena itu terdapat di dalam kontrak politik. Oke? Hampir 47.000 lembar total akte kelahiran yang saya bantu bikinin. Alhamdulillah warga RW 1 ada yang kebagian. Kita bikinin akte kelahirannya. Oke? Yang ketiga, di dalam kontrak politik saya menyebutkan akan membantu warga di bidang pendidikan. Bapak Ibu, sepanjang saya menjabat sebagai anggota dewan, banyak sekali pengaduan kepada saya. Ada anak sekolah udah lulus, ijazahnya masih ditahan gara-gara bayaran doang. Betul, apa ada? Oke? Ada tuh, Pak, ada. Kalau Bapak Ibu ingat ya, yang namanya SMA gratis di Jakarta itu baru tahun 2012. Saya menjabat 2009, 2010, 2011, sekolah negeri itu masih suka nahan ijazah. Saya kalau dapat kejadian kayak begitu, saya samperin sekolahannya, saya datengin, saya ketemuin kepala sekolahnya. Saya datangnya resmi, saya pakai jas, pakai pin emas DPRD, karena DPRD DKI dapat pin emas 12 gram beratnya. Bisa kali, Pak. Bisa kali. Bisa pinjam. Saya datang ketemu kepala sekolahnya, saya bilang begini, salam hormat, salam kenal, saya Taufikur Rahman, anggota DPRD DKI dari Partai Demokrat. Ini kartu anggota saya. Ada anak sekolah di sini udah lulus, ijazahnya masih ditahan. Kalau sekolah negeri itu nggak pakai lama, langsung dikasih tuh ijazahnya. Kalau swasta, Pak. Karena sekolah negeri takut, murni dibiayai oleh pemerintah. Kalau swasta, Kalau untuk sekolah swasta, biasanya saya negosiasi sama kepala sekolah. Saya datang sama orang tua dan si anaknya, saya temuin kepala sekolahnya, saya ngomong baik-baik. Saya bilang begini, Pak Kepala Sekolah, kita sama-sama tahu sekolah adalah sarana yang sangat mulia, bisa mengangkat harkat dan derajat martabat seseorang. Ketika dia sudah lulus, dia bisa melamar kerja, mendapatkan penghasilan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Sekarang dia udah lulus, nggak bisa ngelamar kerja karena ijazahnya masih ditahan. Ini ada surat keterangan tidak mampu dari RT RW kelurahan. Ini ada surat pernyataan dari orang tua dan si anak kesanggupan untuk melunasi tagihannya dengan cara mencicil. Dan ini ada surat jaminan dari saya Taufikur Rahman, anggota dewan dari Partai Demokrat, yang menjamin bahwa orang tua dan si anak akan menyelesaikan seluruh tagihannya. Dan ini ada uang 100.000 sebagai komitmen bahwa sejak hari ini orang tua dan si anak akan mulai mencicil sampai selesai. Kalau emang ijazah aslinya nggak bisa dikeluarin, tolong keluarin legalisirnya. Karena legalisirnya bisa dipakai untuk melamar kerja. iya benar. Nah, biasanya kalau saya udah ngomong begitu, kepala sekolahnya melemah. Kalau dia lagi baik dikasih ijazah aslinya, Kalau lagi jahat, kalau lagi kurang baik cuma dikasih legalisirnya. Tapi pernah juga Bapak Ibu, saya ketemu kepala sekolah, itu yang ujungnya saya ajak berantem. ya. Saya ajak berantem. Saya udah ngomong baik-baik, tiba-tiba kepala sekolahnya jawabnya pahit. Oh nggak bisa Pak, ada uang ada barang. Udah kayak di pasar kan? Iya. Bener nggak? Betul. Saya bilang sama kepala sekolahnya, oh ya tunggu sebentar Pak. Saya balik ke mobil, saya ambil duit 1,5 juta karena memang tagihannya cuma 1,5 juta. Itu duit 50 ribuan semua, 30 lembar. Saya timpuk ke mukanya. Cepet. Mana sini ijazahnya? Lu mau berantem sama gua? Saya gituin aja udah. Karena menurut saya tidak perlu lagi berhormat-hormat dengan orang seperti itu. Yang menjadikan sekolah sarana yang sangat mulia menjadi tempat untuk dia berbisnis, berdagang. Betul, betul. Apalagi di berdagang dengan nasib rakyat. Iya, betul. Nih ya. Nih Bu, ini handphone saya ya Bu. Kalau Ibu ketik kontak name ya. Terus Ibu ketik ijazah ya di handphone saya. Coba Bu Ibu baca Bu, siapa aja nama yang saya simpan.
Yatin ijazah anak ditahan. Dina Endo Rusmawati Suryani Tuti R03 Endo Muhimah Malu. Ati Banyak banget, ijazah Pak. anak ditahan, Dina ijazah ditahan, Endo ijazah ditahan, Rusmawati ijazah ditahan, Suryani Buset. Pasar Manggis ijazah ditahan, Tuti RW 03 Serdang ijazah ditahan, Endo ijazah ditahan, Muhimah mau nebus ijazah. Nah, iya banyak. Banyak. Jadi Bapak Ibu, saya sampai begitu nyimpen nama orang di handphone saya, saking banyaknya pengaduan. Ya. Oke, itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Di dalam kontrak politik saya menyebutkan akan membantu warga di bidang kesehatan. Bapak Ibu, saya pernah pada saat saya menjabat sebagai anggota dewan, posisi saya waktu itu lagi di luar kota, Bapak Ibu, lagi di Palembang. Saya ditelepon oleh salah satu ketua RT di Kelurahan Serdang. Saya lupa itu RT berapa, RW berapa. Jadi di Kelurahan Serdang itu ada anak kecil umur 2 tahun, yatim, nggak tahu bapaknya kemana, sangat miskin. Ya, saya ulangi, sangat miskin. Jatuh dia dari lantai 2, kepalanya nancep paku. Aduh. Iya. Tak. Saking miskinnya ini anak, orang tuanya nggak berani bawa dia ke rumah sakit. Bayangin coba, ketua RT-nya nelfon ke saya. Nah, karena memang kita Demokrat Jakarta Pusat punya tim advokasi pendampingan kesehatan, kita turunkan tim, kita jemput itu anak, kita bawa ke rumah sakit. Karena kita tahu aturan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien gawat darurat. Kalau rumah sakit menolak pasien gawat darurat, bisa kita pidana itu rumah sakit. Oke? Nyampailah ke rumah sakit, ke gawat darurat di RSCM. Begitu kita mau urus Bapak Ibu administrasinya, ya Allah, boro-boro BPJS. Bahkan ini anak namanya belum masuk ke dalam kartu keluarga emaknya. Kok bisa? Itu dia. Anak gelap. Artinya ini anak statusnya apa? Diri. Gelap. Hah? Anak gelap ya Pak. Mainnya di gelap. Gelap kan? Gelap. Besok paginya, ini kejadian malam ya. Besok paginya saya main akrobat. Saya telepon itu kepala dinas Dukcapil, Kependudukan dan Catatan Sipil. Saya ceritain kondisinya. Saya minta tolong masukin anak ini ke dalam kartu keluarga emaknya. Proses 1 jam selesai, masuk dia ke kakak emaknya, dapat dong dia nomor nih. Ya. Begitu dia dapat nomor nih, saya telepon kepala BPJS-nya, saya ceritain kondisinya, saya minta tolong bikinin BPJS-nya. Alhamdulillah proses 1 jam lagi selesai, akhirnya ini anak dioperasi. Sini atuh Pak. Jangan kelihatan beneran ya. Penasaran ya. Penasaran di mana? Ini pakunya. Alhamdulillah Bapak Ibu, dia akhirnya dioperasi dan sehat sampai sekarang. Itu kalau bayar, Makanya jangan suka ini. nyabut 1 paku di kepalanya ini, jumlah biayanya tuh bisa sampai 80 juta. Percaya operasi. Tapi alhamdulillah karena kita bantu dari Partai Demokrat, itu tanpa bayar sedikit pun. Yes. Alhamdulillah. Nah, dari poin itu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika saya menjabat sebagai anggota dewan, saya betul-betul melaksanakan isi kontrak politik saya dengan cara saya memanfaatkan kekuasaan yang saya miliki. Iya, betul. Kan sebagai anggota dewan punya kekuasaan, betul nggak? Betul. Kalau saya bukan anggota dewan, nggak punya kekuasaan, gimana caranya saya nyuruh-nyuruh Dukcapil? Iya benar. Gimana saya caranya nyuruh-nyuruh BPJS?
Tapi saya ketika menjabat betul-betul memanfaatkan kekuasaan yang saya miliki untuk menjalankan isi kontrak politik. Dan Bapak Ibu tahu, anak-anak yang saya ambil ini jasanya, orang-orang yang saya bantu di rumah sakit ini adalah peserta dari kontrak politik Taufikur Rahman ketika menjabat. Yes. Dan saya mau kasih tahu nih sama Bapak Ibu ya, ini perjanjian kontrak politik ya, semuanya isinya adalah kewajiban saya ketika saya menjadi anggota dewan. Hampir semuanya kewajiban saya. Saya harus melaksanakan A, B, C, D dan seterusnya.